Sok dipakai son. Video-video di TikTok atau di non video-video sedih sad boy lumayan apal tuh kayak direct gitu sok ada tuh ya oke kayak rap negeri sok ada tuh kayak rap na
Mohon di- Baik teman-teman, cek suara saya terdengar. Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Jelas. Oke. Baik teman-teman, tolong diaktifkan kameranya ya. Baik, saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar teman-teman? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Bagaimana untuk teman-teman yang presentasi? Mas Abdurrahman Zauhari sudah siap, Mbak Yuni, kemudian Mas Siapa? Ham, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali ya dalam keadaan sehat ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Ini sudah pertemuan ke-12 ya. Alhamdulillah. Dan ini juga insya Allah untuk presentasi teman-teman yang terakhir nih ada satu kelompok ya. Iya, Pak. Oke. Untuk materi ya untuk hari ini yaitu tentang ibadah sebagai bagian dari oke. Nanti ya akan kita
kita akan bahas bareng-bareng oleh teman-teman kita. Kemudian apa saja sih yang akan dibahas nanti, entah itu dari luang lingkup syariah, ada apa saja, kemudian ada dasar-dasar Islam, ya mungkin untuk pemakalah waktu dan tempat silakan. Iya, Pak. Bentar, Pak, laptopnya masih error. Oh iya. Baik, sambil menunggu, ya, ini saya akan menjelaskan sedikit ya dari ibadah trilologi, ya trilogi fikih, yaitu ada yang namanya ada akidah, kemudian ada Islam, kemudian itu ada syariah, ya, kemudian ada akhlak. Ya, jadi dari tiga komponen ini, dia ini saling terhubung. Ya, Islam sebagai akidah, ya, ini adalah merupakan unsur ya asasi dalam konteks keberagaman seseorang. Ya, dari akidah, kemudian keyakinan dan keimanan seorang pada Tuhan akan melahirkan tata nilai dan dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk yang nanti yang presentasi tolong kalau misalkan sudah siap diinfokan ya. Kemudian dalam masalah perbedaan di agama, ya bahwasanya perbedaan agama bukan berarti bahwa kita dibolehkan untuk bermusuhan dengan pemeluk agama lain, ataupun dilarang untuk melakukan kontak hubungan sosial. Karena Islam ini membolehkan kepada umatnya untuk
melakukan suatu perjanjian ya, ataupun kontrak hubungan sosial dengan pemeluk agama lain. Sudah siap untuk kelompok Mas Abdul Rahman? Mungkin nanti akan saya bahas lebih lanjut tentang ruang lingkup syariah itu apa saja ya, Iya Pak, udah siap Pak. seperti ibadah, muamalah, kemudian munakahat ya, nanti ada 5 atau 6 poin yang saya bahas. Oke, baik, untuk Mas Abdurrahman dan kawan-kawan, waktu dan tempat saya persilakan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, perkenalkan nama saya Abdurrahman Johari dan Ilham Hadiansyah dan Yuni Hapsari. Ini kurang satu Mas, atau gimana ini? Gimana Pak? Satu lagi siapa? Nama kelompoknya? Iya enggak, nama kelompoknya satu lagi. Ini kurang satu. Muhammad Rifki ya? Iya, Mas Rifki. Iya, Mas Rifki Firdaus ada di sini. Saya tambahin dulu Pak ya. Enggak, maksudnya ada orangnya enggak di sini? Hadir, Pak. Iya, ditambahin nanti ikut gabung ya. Dengaran nggak, Pak? Iya, terdengar. Ya, makasih, Pak. Oke. Bentar Pak ya. Kalau ngeditnya ntar aja boleh nggak Pak? Iya, nggak apa. Dilanjut dulu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 12. Nama saya Abdurrahman Johari dan teman saya Ilham Hadiansyah, Muhammad Rifki Firdaus, dan Yuni Hapsari. Saya mau presentasikan tentang ibadah sebagai bagian dari syariah. Dan akan disampaikan kepada Muhammad Rifki Firdaus. Mas Rifki, silahkan. Halo Mas. Iya, kenapa, Bu? Silahkan dipresentasikan. Apa itu ibadah? Etimologi, tunduk dan patuh. Epistemologi, ketundukannya dan pasrahnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pengertian ibadah. Secara umum, ibadah adalah mencangkup semua perilaku dalam semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan ikhlas untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian khusus, ibadah adalah perilaku manusia yang dilakukan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau disebut ritual seperti salat, zakat, puasa, dan lain-lain. Dalil. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku.
Tujuan ibadah. 1. Sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikannya. 2. Sebagai media komunikasi antara hamba dan penciptanya. 3. Sebagai ukuran kepatuhan seorang hamba pada penciptanya. 4. Sebagai bentuk ujian seorang hamba. Apa itu syariah? Dalam bahasa Arab berarti jalan. Istilahnya, dalam istilah artinya hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. Pengertian syariah. Pengertian syariah secara umum, syariah Islam ialah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari syariah itu salah satunya tersebut di surat Al-Zumar ayat 9. Katakanlah, apakah semua antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu? Al-Zumar ayat 9. Ruang lingkup syariah. Ruang lingkup syariah antara lain mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut. Ibadah, yaitu peraturan yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari rukun Islam, mengucapkan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah lain yang berhubungan dengan rukun Islam. 4. Badan, bersifat fisik, bersuci meliputi wudhu, mandi, tayamum, pengaturan menghilangkan najis, istinja, doa, sholawat, umroh, tasbih, istighfar, khitan, pengurusan mayat, dan lain-lain. Mal bersifat harta, seperti kurban, wakaf, fidyah, hibah, sedekah, dan lain-lain. Muamalah itu pengaturan yang mengatur hubungan seorang dengan lainnya dalam hal tukar-menukar harta, jual beli. Di antaranya seperti dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, warisan, nafkah, pesanan, dan lain-lain. Munakahat yaitu peraturan yang mengatur hubungan seorang dengan orang yang lain dalam hubungan berkeluarga, di antaranya perkawinan, perceraian, pengaturan, nafkah, pergaulan suami istri, mas kawin, wasiat, berkabung atas meninggalnya suami, dan lain-lainnya. Jinayat, yaitu peraturan yang menyangkut pidana, di antaranya qisas, pembunuhan, minuman keras, kesaksian, murtad, khianat, dan lain-lain. Siyasah, yaitu menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, politik, ukhuwah, musyawarah, pemerintah, dan lain-lain. Akhlak, yaitu mengatur sikap hidup pribadi, di antaranya syukur, sabar, tawadu, maaf, tawakal, berani berbuat baik kepada ayah, ibu, dan lain-lain. Apa bedanya syariah dan fikih? Syariah secara terminologis, sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dirinya, dan samanya. Mahmud Syaltut al-Islam ahidata wasyariatan. Fikih secara terminologis, ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dari dalil-dalil hukum tersebut secara terperinci. Jadi, fikih bagian dari syariah. Syariah tidak bisa dipisahkan dari fikih. Mengapa manusia membutuhkan syariah Allah? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena manusia akan mati dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di yaumul hisab. Maka syariah Allah bagi manusia di dunia merupakan penjelas dan penghubung antara apa yang akan dipertanggungjawabkan dan bagaimana konsekuensi pertanggungjawaban diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah presentasi dari kelompok 12. Atas salah dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak dosen. Bapak. Mungkin dibuka untuk 3 orang penanya. Ya, Mas Abdul. Silakan bagi yang mau tanya. Kamera saya terbalik. Ayo teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu. Silakan Mas Faiz kalau ada ditanyakan. Ayo Mas Faiz, Mas Rahmat, Mas Sandy, Mas Iqmal. Ayo keluar kalian semua. Kita botol. Ayo Mas Rahman ditanya untuk materinya apa itu? Oke, untuk materinya, kita tadi materinya ialah tentang ibadah sebagai bagian dari syariah. Maaf berisik karena saya di depan rumah ya. Untuk ibadah sebagai bagian dari syariah. Ada lagi yang bertanya? Oke. Ada yang bertanya tentang syariah mal? Bentar. Syariah ahmal bersifat harta, kurban, wakaf, fidyah, hibah, sedekah, dan lain-lain. Seperti kita bersedekah tentang harta-harta. Itu syariah. Halo. Izin bertanya.
Izin bertanya Abdul. Iya, Oh, sebenarnya yang sederhana iya masuk Mas. kategori apakah tadi kan syariah ibadah bagian dari syariah. Iya, ibadah bagian dari saya. Nah, kemarin kita baru saja masuki Maulid Nabi. Ada perayaan Maulid Nabi. Masuk bagian mana ibadah, bagian manakah tentang seperti perayaan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj. Sebagian ibadah kan sudah ada tetap bakunya seperti sholat, puasa, syarat dan kewajibannya sudah ada dijelaskan. Yang membatalkan pun sudah jelas, tata tertibnya jelas. Nah, selain dari ibadah yang jelas itu kan juga ada ibadah seperti orang mengadakan Maulid Nabi, Yasinan. Bisa dijelaskan gitu? Apa maksudnya pertanyaannya? Maaf, agak patah-patah dikit. Tolong yang terakhir bisa diulang. Maksudnya pembagian dan penjelasannya tentang ibadah seperti ibadah Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, dan lainnya. Sedangkan ibadah yang lain kan sudah ada bakunya seperti sholat, bayar zakat, dan yang lainnya seperti puasa gitu. Nah, tentang ibadah yang baku dan tidak baku. Iya, ya saya paham maksudnya. Kalau untuk Maulid Nabi itu bisa dikatakan sunnah ya. Ya, ada 4 amalan sunnah untuk peringatan Maulid Nabi. Yaitu kan Maulid Nabi kita biasanya membaca sholawat dan terus bersedekah, puasa sunnah, dan berzikir. Itu kan bisa disebut sebagai sunnah-sunnah atau syariah juga bisa kan. Atau kelompok saya juga mau menjelaskan lebih rinci, silakan. Gimana Mas Ahmad Fitra? Bagi kelompok saya yang mau lebih menjelaskan lagi, silakan. Untuk Mas Ilham, Mas Yuni, Mbak Yuni Hafsari, dan Muhammad Rifki Firdaus, ada yang bisa menambahkan? Boleh ini enggak? Mengenai masalah ini. Enggak. Gimana? Boleh menyanggah enggak? Boleh, silakan. Enggak. Boleh, silakan. Mas Haidi Angka Wijaya, kenapa bisa kontra sih ke Maulid ini? Sedangkan ya yang setahu saya gitu, Maulid itu Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah gimana ya? Yang harus kita agungkan gitu loh. Kalau kita tidak mengagungkan kepada beliau, kita hanya mengenang saja. Kita tidak dari kata-kata Maulid aja itu kita sudah mengagungkan beliau gitu. Dan di Maulid juga ada sholawat-sholawatan, ada puji-pujian, dan sebagainya gitu. Kenapa ya? Kalau boleh tahu. Nih ya, oke. Saya ini juga belajar sama ustadz-ustadz saya ya. Dan alhamdulillah itu ustadz saya tuh ya, maksudnya alhamdulillah masya Allahnya ustadz saya tuh banyak yang belajar di Timur Tengah. Ya saya belajar dari mereka. Jadi gini ya, prinsipnya saya tuh kan tak masuk bisunah ya, berpegang teguh dan sunnah. Nah, kan apa ya, mengagungkan Maulid, mengagungkan Nabi,
kenapa Maulid nggak ada di zaman Nabi? Gitu. Padahal kenapa sahabat-sahabat nggak melakukan Maulid? Padahal mereka kan yang lebih berhak. Ya gitu sih. Dan apa ya? Malah nih ya, Dan- dalam saya juga, malah di Timur Tengah itu untuk merayakan Maulid itu besar-besaran. Sekeluarga aja itu bisa puluhan juta. Kalau misalkan kita bandingkan, di Indonesia belum tentu bisa seperti itu. Di Indonesia hanya bisa seala kadarnya semampunya. Di Timur Tengah justru lebih banyak. Itu kata Pak Haji Jamaluddin Banten. Seperti itu. Apakah itu tidak salah? Gitu. Enggak, Timur Tengahnya di mana? Timur Tengahnya. Harus spesifik. Pokoknya Timur Tengah. Ya di Ya, mana? Di mana? Di Saudi. Bukan, bukan. Ini apa sih? Qatar. Ya, Ya. kalau di Saudi sendiri nggak Maulidan sih. Kalau misalkan seperti itu kita melihat daripada zaman Nabi saja, berarti gimana ya? Ya, para sahabat aja nggak ngerayain, masa kita sebagai umatnya ngerayain? Apa salahnya dari perayaan itu? Toh kita itu bukan intinya gini loh, syariat-syariat boleh kita ambil semuanya, tapi ketika memang syariat itu benar untuk kita lakukan, kenapa tidak gitu loh? Salah satu rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad kita gitu loh. Ya, saya mau menambahkan juga. Untuk lokasinya biasanya ada di Arab Saudi, juga ada tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW di Arab Saudi. Dan untuk Maulid Nabi kan kita biasanya isinya itu kan sangat bermanfaat bagi contohnya kan kita bersikir, bersedekah, kan itu adalah sebuah kita menambah pahala gitu kan. Jadi kayak isinya itu bermanfaat, nggak kita cuma berfoya-foya untuk Maulid Nabi, ini acara Maulid Nabi kita foya-foya, kita bakar-bakar, enggak gitu kan. Kita mengisi dengan acara-acara yang bermanfaat gitu. Nih ya, kalau saya belajar prinsip benar atau enggaknya ibadah itu tuh dia itu mengikuti Rasul atau enggak. Walaupun kalian menganggap baik tapi itu enggak sesuai Rasul, ya itu tertolak kan. Man ahdatsa fil amrina ma laisa minhu fahuwa raddun kan. Nih, sahabat aja nih ya, ada zikir mengangkat suara gitu. Ini sahabat siapa? Lupa namanya, Ibnu Abbas kalau nggak salah. Ada sekelompok mereka berzikir keras-keras ya. Dan Ibnu Abbas tuh mengingkarinya. Nah, kelompok ini berkata, apa salahnya? Kita kan cuma pengen kebaikan. Kita cuma pengen kebaikan. Nah, tapi kata Ibnu Abbas? Banyak dari kalian yang menginginkan kebaikan, tetapi tidak mencapainya. Gitu. Jadi ya, apa ya? Baik atau enggaknya ibadah tuh mengikuti sunnah atau enggak, itu doang aja sih. Bukan yang kita anggap baik itu benar, bukan. Yang menganggap sunnah, itu sih kalau saya belajar. Kalau secara pemikiran seperti itu, memang kita pasti banyak yang dilarang, pasti banyak yang dikontrakan. Kalau memikirnya seperti itu, kalau kita memikirkan syariat Islam pada masa itu dan seperti itu, kita tidak bakalan ada eksperimen, tidak bakalan ada kemajuan seperti itu. Kalau misalnya orang-orang yang melakukan Maulid Nabi atau perayaan Maulid Nabi juga pasti punya landasannya tersendiri seperti itu. Karena di Islam itu, di dunia aja itu tidak semuanya sama gitu loh untuk syariat-syariat, karena penyebarannya itu dari mulut ke mulut, dari Maulid saja ke para sahabat, dan dari sahabat memang beda-beda syariatnya seperti itu. Kalau kita berpatokan itu boleh saja, tapi kita lihatlah perkembangan di Indonesia ini dan budaya di Indonesia ini, ya kita bisa bicarakan budaya seperti itu. Karena kalau untuk diterima atau tidaknya, para sahabat Nabi juga belum tentu dia menauladani Nabi Muhammad, belum tentu diterima oleh Allah seperti itu. Walaupun dia memuji dan lain sebagainya, mengikuti ajarannya, kita mau wallahu alam kalau sampai diterima atau tidaknya, atau tidaknya. Jangan dulu ke maulid deh, sholat kita aja dulu, sholat kita yang sering kali setiap hari kita sholat, apakah itu tidak yakin diterima? Sedangkan dalam sholat, pikiran kita, otak kita terkadang semana-mana. Yang saya rasakan sendiri seperti itu. Apakah ini diterima kalau seperti ini? Belum tentu, wallahu a'lam. Tapi setidaknya kita sudah melakukan itu.
setidaknya kita sudah melakukan kewajiban, sunnah dan lain sebagainya seperti itu. Kalau menurut saya gitu ya, saya menentang kalau misalkan kontra. Kalau gimana ya, logikanya ya logika aja gitu. Orang manusia aja diperingati setiap tahunnya gitu, ulang tahun, padahal itu bukan tradisi umat Islam tapi dirayakan gitu. Apalagi ini junjungan kita sampai akhir zaman dirayakan. Kalau sudah diperingati, apakah cucu anak kita akan mengingat? Apakah dia tahu perjalanan kisah para nabi dan sebagainya? Oh, no, tidak. Dengan adanya seperti ini Maulid, oh ya anak itu mengetahui perjalanan Islam dan sebagainya. Seperti itu sih. Oke nih, Mas. Mas sendiri tahu nggak sejarahnya Maulid itu gimana? Dan yang tadi yang Mas ya Mas bilang tadi tentang apa? Maksudnya tentang logika ya. Ya kita tuh beragama tuh bukan berdasarkan logika, ya berdasarkan dalil. Saya punya hadis saya. Iya tahu berdasarkan dalil bukan berdasarkan logika. Ya semuanya juga kalau pakai logika agama nggak bakal benar. Tapi berdasarkan dalil dan sebagainya yang sering diucapkan oleh para ulama dan lain sebagainya itu pasti dia juga punya landasannya, punya kewenangannya dan punya tanggung jawabnya tersendiri. Oh ya udah kalau gitu. Itu Mas coba baca sejarah Maulidnya gimana? Baca sejarahnya. Oke. Ya, izin menambahkan boleh? Cek. Ya, silakan Mas Faiz. Yang saya ketahui dari ini bukan dari diri pribadi akan tapi menurut kitab Mabadi Awaliyah ya, usul fikih. Jadi di kaidah yang terakhir di situ dijelaskan ada kaidah yang tertera al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asalnya ataupun dasarnya ibadah tersebut segala ibadah tersebut adalah haram. Illa kecuali madala dalilu ala khilafihi. Kecuali ada dalil yang menyuruhnya ataupun yang menyertainya. Jadi saya setuju tadi dengan pendapat Mas Saidi yang dimana agama tersebut, agama kita, agama Islam ini tidak bisa disandingkan dengan yang namanya logika. Karena apa? Saya pernah baca juga hadisnya yang kutipannya itu laukana din birro'i, kalau sekiranya agama tersebut dengan logika, maka agama tersebut akan hancur. Seperti contoh misalnya kan, kita misalnya sudah wudhu nih. Kita sudah wudhu, sudah hilang hadas kecil kita. Nah, kemudian misalnya kita buang angin misalnya kan. Nah, otomatis kita itu batal wudhunya. Nah, kalau secara logika, diambil logika ya, kalau misalnya agama tersebut, maka yang harus dicuci itu duburnya, bukan anggota wudhu. Begitu bukan? Nah, itu kalau misalnya logika disandingkan dengan agama. Akan tapi yang dikatakan oleh Ali ya radhiyallahu anhu, laukana din birro'i, kalau sekiranya agama tersebut disandingkan dengan logika, maka agama kita ini akan hancur. Jadi intinya harus tetap disertakan dengan yang namanya dalil. Mungkin itu. Mohon maaf, saya mau nambahin. Boleh? Saya pengen nambahin, boleh? Silakan Mas Indi. Saya pengen nambahin kalau misalkan untuk kayak jika mau nanya nih, mungkin ini agak merembet kemana-mana juga. Cuman main nambahin yang Faiz saja tadi. Cuman pengen nanya doang nih. Berarti kalau misalkan nggak boleh disandingkan dengan logika, terus buat apa ada namanya ilmu filsafat? Dan filsafat agama itu juga ada loh. Gini. Agama Islam ini sudah lengkap ya. Dalam artian sudah ditetapkan oleh Allah SWT dari awal terciptanya kehidupan. Jadi kita sebagai manusia ini belum pasti ataupun bahkan tidak bisa sama dengan logika yang Allah telah buat gitu. Ya dalam artian
Kalau misalnya ketetapan Allah kayak ini, misalnya seperti ini. Sholat misalnya zuhur 4 rakaat. Kemudian saum misalnya Ramadan 30 hari misalnya dalam 1 bulan. Maka kita harus jalankan, ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri. Nah, kemudian tadi misalnya tadi saja buang angin. Kalau misalnya disuruhnya sama Allah SWT untuk wudhu misalnya, untuk menghilangkan hadas kecil, ya kita juga harus wudhu. Jadi kita tidak boleh berpikiran, kenapa sih kita kan buang angin, kenapa yang dicuci anggota wudhu? Nah, jadi jangan berpikiran, ya kalau secara logika akal sehat manusia kan ini harusnya lubang duburnya yang dicuci misalnya. Mohon Nah, maaf, maka boleh saya jangan potong? seperti itu. Boleh maaf, saya, Silahkan. boleh saya potong? Boleh. Maksud nih, kata siapa nggak bisa pakai logika? Gini, kalau kita pikir secara sadar atau nggak sadar, kenapa yang disuruh itu kenapa kita itu suruh untuk wudhu lagi? Dikarenakan gini, kenapa bukan dubur ya gitu? Dikarenakan sifat dari kentut sendiri, gas dari perut sendiri itu kan gas. Gas itu akan menempel pada kulit. Makanya kenapa kita disuruh wudhu lagi? Begitu. Kata siapa nggak bisa? Saya nggak terima di situ. Jadi gini, saya Iya, pernah baca tapi- dalam Al-Quran, ya. Bentar Apalah dulu yang ya. tadabbarun Al-Quran, mohon maaf nih, apalah yang tadabbarun Al-Quran, apakah kita tidak memperhatikan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya yang kita lakukan tersebut tidak berdasarkan Al-Quran, maka akan terjadinya ikhtilafan katsira. Maka akan terjadinya perpecahan ataupun perbedaan pendapat yang sangat banyak. Contohnya apa? Kayak gini misalnya. Kalau misalnya kita tidak menjadikan satu sumber al-haq tersebut ataupun kebenaran tersebut satu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka semuanya orang-orang yang bercampur aduk itu akan menemukan ikhtilafan katsira. Perbedaan pendapat, perpecahan, ya bahkan sampai berperang gitu. Makanya afala yatadabbarun Al-Quran. Al-Quran adalah parameter kebenaran. Baik. Namun di sini ada sedikit yang pengen ku tambahkan. Jadi gini, poin yang ku ingin sampaikan ialah bukan berarti kita nggak sepenuhnya nggak boleh pakai logika, enggak. Karena namanya kayak di Al-Quran, ini saya pelajari juga dan saya perhatikan juga. Dan mungkin kalau ada yang sama seperti saya, ya cuman tapi ini pikiran saya kayak gini. Cara saya berpikir kayak misalkan setiap ada sesuatu, misalkan di Al-Quran sudah menentukan sebuah perintahnya, misalkan kamu melakukan wudhu yang tadi, terus kamu kentut, kenapa harus wudhu lagi? Iya, karena setiap ada sebab pasti ada akibat. Saya percaya dengan turunan itu. Kalau misalkan kalian kentut, lalu kentut itu menempel pada kulit kalian, terus kalian hanya menyuci dubur kalian, jelas itu tidak sepenuhnya benar. Jadi menurutku semua ada kaitan, dan Allah sendiri juga pernah bilang, kalau nggak salah apa ya, takilun, kamu punya otak gak gitu, punya akal gak, punya logika nggak, punya pikiran nggak gitu. Udah sering itu disebut-sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi menurutku nggak sepenuhnya itu benar dan nggak sepenuhnya itu salah. Kita meluruskan aja nih, kita kumpulin aja jadi satu, kita jadiin semuanya jadi satu. Jadi di sudut pandang yang lain, ada hal yang nggak bisa dibuat pakai agama, ada hal yang bisa pakai akal juga, itu untuk agama. Jadi ada dua. Kita nggak bisa kayak misalnya Nabi Muhammad katanya naik yang bercahaya itu apa namanya,
Ya pokoknya itulah, saya lupa namanya. Nah, Naik, naik. naik apa yang cahaya itu tuh, yang dari yang pindahnya dia ke surga terus turun lagi. Buruk ya? Iya, borok. Secara logika ya, nih, secara logika apakah itu mungkin? Sedangkan secara sains nih, kita pakai pikiran. Secara sains, manusia jika entah apapun itu bentuknya, jika seseorang atau apapun itu bisa melebihi kecepatan cahaya, maka dia akan menjadi partikel-partikel yang sangat-sangat kecil dan dia tidak akan bisa kembali lagi seperti seutuhnya. Secara teori dan ilmu fisikanya seperti itu. Dan kalau misalkan kita pikir pakai logika, itu nggak akan nyampe. Tapi saya hanya pengen meluruskan di sini pertanyaan yang dari beberapa Faiz dan kawan-kawan. Saya ingin hanya meluruskan segala sesuatu itu ada dua pilihan. Bukan ada dua pilihan, itu ada 3 pilihan. Pertama, manusia itu punya 3 dasaran landasan. Landasan pertama itu IQ, kesadaran pada manusia, ya. Kesadaran pada manusia itu cara kita berpikir itu logika. Lalu tingkat yang kedua, alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu ada 2, dan level kedalamannya juga ada 2. Ini yang saya pelajari, yang saya tahu misalkan yang dalamnya ini, yang level kedua, yaitu namanya alam bawah sadar pada pikiran, alias kayak psikologis, alam bawah sadar pada manusia. Yang ketiga, itu tempat di mana kayak hal spiritual berada gitu, yaitu ada pada dirinya. Nah, tapi kita luruskan lagi kayak tadi pertanyaannya, kayak kenapa kayak tadi apa yang Isra Mi'raj atau apa sih yang tadi acara tadi tuh, Maulid Nabi. Maulid Nabi, kenapa diadakan? Kalau menurut saya mungkin secara kayak hukum atau gimana itu ya, hukumnya mana nggak ada gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi edukasi, itu nggak ada salahnya, karena memungkinkan saja untuk membuat anak muda sekarang aja banyak yang nggak tahu gitu perjalanan kisah Nabi itu gimana, terus itunya gimana, ya itu ada bagus ya gitu. Jadi untuk dilihat dari sisi edukasi itu nggak ada salahnya. Namun kita nggak bisa kayak menentukan kalau ini sepenuhnya salah, ngejudge kalau ini salah dan benar, nggak ada. Sesungguhnya yang namanya salah dan benar itu ya nggak benar-benar iya gitu. Kita yang bilang itu benar aja itu belum tentu benar, dan itu yang salah itu nggak tentu benar gitu. Dan itu salah ya nggak salah, benar salah. Ya udahlah, saya cuma meluruskan, dan maaf kalau melanjang lebar sampai ke akar-akarnya. Ya, Ini apa Mas Edi nih? Apa contoh filsafat agama itu gimana sih? Emang kan ada pengetahuan, ada agama. Yang agama itu kayak gimana? Pak Edi. Ya, jadi intinya sih gini, untuk masalah itu ya berbicara tentang ibadah, kalau sekiranya Maulid Nabi, betul tadi tidak maksudnya diperbolehkan ya, karena apa? Di dalamnya mengandung unsur-unsur positif itu kan, kegiatan-kegiatan positif seperti misalnya kajian, kemudian misalnya ngaji dan lain-lain. Akan tetapi yang di sini harus digarisbawahi adalah kita tidak boleh menjadikan hal tersebut sebagai suatu kewajiban. Karena kalau misalnya kita mewajibkan hal tersebut, landasan dalilnya ini tidak ada gitu. Jadi seperti itu. Boleh dilanjutkan kepada Mas Heidi.
Tidak mungkin tidak ada. Apa? Dalilnya apa? Kalau ada. Kalau boleh tahu. Ya, jadi kita kalau misalnya membahas suatu topik, banyak sih orang-orang yang ini kan komplain kemarin juga. Kalau misalnya ada suatu diskusi, sebisa mungkin jangan sampai keluar topik gitu kan. Soalnya bakal panjang juga. Nah, maka saya di sini ingin mengembalikan lagi kepada topik yang tadi, inti tentang bagaimana Maulid Nabi itu sendiri gitu. Tuh kata Pak Rahmat juga, mohon dibatasi biar nggak terlalu panjang, biar nggak terlalu bertele-tele, sehingga menyebabkan yang namanya debat kusir gitu. Apalagi kan moderatornya ini tidak bisa, maksudnya tidak ada yang namanya moderator dalam perdebatan ini gitu. Bisa diambil oleh moderator Pertanyaannya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Soalnya ini saya lihat banyak, makin kemana-mana gitu. pertanyaan banyak tuh di chat. Ini Maulid Nabi kalau nggak dibatasi lebar nih, nggak habis-habis. Ya betul, karena ada yang pro, ada yang kontra, dan juga ada yang netral gitu. Tapi kan kalau misalnya bahasan ibadah, yang namanya ibadah kan harus ada landasan dalil yang jelas. Maka kita tidak boleh menjadikan sesuatu hal, misalnya Maulid Nabi, sebagai suatu kewajiban. Karena apa? Karena belum ada dalil yang menjelaskan hal tersebut adalah wajib gitu. Wajib haramnya itu tergantung adanya dalil, ya, dalil landasan. Karena agama Islam ini berdasarkan dalil gitu. Ya betul, tadi logika harus dipakai, akan tapi kalau sekiranya tentang kita mengupas ibadah, ini bisa dibatasi gitu. Kalau misalnya untuk kehidupan sehari-hari, silahkan gitu. Betul tadi, apa ya kilun misalnya. Kita tuh harus berpikir, karena dikasih oleh Allah SWT logika ataupun akal gitu, untuk digunakan gitu. Akan tapi, dalam hal ibadah, ini sudah ada ketentuan dan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Ya, makasih Mas Syahrul dan yang lainnya. Untuk Mbak Putri bertanya, apa itu ibadah mahdah dan gairu mahdah? Terima kasih. Ibadah saya dijawab oleh Mbak Yuni Hapsari. Silahkan Mbak Yuni dari kelompok saya. Ibadah madhah adalah ibadah yang selama ini kita kenal, antara lain seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan untuk ibadah gairu madhah adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelaksanaannya dilandaskan dengan niat untuk mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Mbak Putri, udah jelas? Halo. Ya. Yang pertanyaan tadi itu sama persis tuh dengan madah dan gairu madah. Iya. Yang tentang maulid tadi. Jadi di Islam itu ada dua pembagian, madah dan gairu madah. Jawabannya cukup singkatnya tadi itu, nggak mesti diperpanjang untuk berdebat ada atau tidaknya maulid. Iya, saya ambil lagi ya. Untuk pertanyaan lagi, untuk gairul madah boleh dicontohin, enggak? Silahkan Mbak untuk menjawab.
Mbak Yuni Hapsari. Contoh gairu mahdah adalah silaturahmi, menjenguk orang sakit, sedekah, mencari ilmu, bekerja, membangun masjid, dan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Bisa dimengerti, Mbak Putri? Iya, makasih Mbak Yuni Hapsari. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin Mas Ahmad Hidayat nih, Nak. Angkat tangan dia. Silakan Mas. Oh maaf Pak. Ya mohon maaf tadi saya kepencet Pak. Nggak nanya kepencet, mohon maaf. Ya nggak apa-apa Mas Ahmad. Makasih telah berpartisipasi. Makasih Mbak Putri tadi udah berpartisipasi dan lainnya telah menjawab sebagian pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya kembalikan ke moderator untuk Pak dosen, silakan. Moderatornya kalian. Iya, maksudnya ditutup dulu atau gimana gitu? Iya, saya tutup dulu. Terima kasih untuk semuanya. Saya dari kelompok 12. Ya, terima kasih semuanya. Saya dari kelompok 12. Terima kasih atas pertanyaannya dan akhirul kalam, salah kata. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tangan buat kelompok 12. Baik, terima kasih untuk teman-teman, untuk penanya dan yang untuk menjawab. Ya, memang kalau kita membahas tentang Maulid, yaitu bagaimana itu sangat panjang. Ya. Di sini saya menambahkan yang perihal beragama dengan logika atau logika dengan beragama. Jadi seorang agamawan, ya, baik itu pengajar dalam agama Islam ataupun non, ya, dan sebagainya, ya, adalah seorang yang harus kita hormati. Ya, akan tetapi dalam belajar agama menganggap semua ucapan guru agama itu benar atau lebih benar, paling benar dan selalu benar. Ya, itu sangat disayangkan. Ya, coba kita renungkan secara harfiah mereka. Ya, juga seorang manusia tempatnya benar dan salah, serta mempunyai keterbatasan dalam dirinya. Hampir sebagai metode mengajar agama apapun di dunia, yaitu berbeda-beda. Ya. Kemudian bukankah agama merupakan pedoman perilaku yang benar dan perilaku yang salah? Ya, bukankah baik dan buruk intinya dari norma, ya, bukankah benar dan salah dasar ada pada ilmu logika? Ya. Jadi logika manusia kebenaran berdasarkan dengan fakta, ya, realita dan etika. Ya, logika alam kebenarannya berdasarkan hukum, sebab, akibat. Ya, sedangkan logika Tuhan tingkat kebenarannya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sudah pernah belajar, ya, belajar ilmu agama tanpa belajar ilmu logika secara sempurna hanya akan menghasilkan umat beragama yang tidak mampu bernalar secara benar. Ya, dan cenderung selalu menyalahkan pendapat orang lain. Ya, logika hanyalah alat untuk mengidentifikasi ajaran agama yang palsu, ya, agama yang seakan benar padahal isinya salah. Kemudian
hukum logika dan hukum agama adalah sama-sama hukum. Ya. Tidak dikatakan yang satu di atas yang lain. Ya, di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari ibadah ya sebagai bagian dari syariah. Di sudah. Ya, baik yang tadi saya katakan ya di sini ada trilogi ajaran Islam. Jadi semua ini saling berhubungan. Akidah Islam, Islam akidah, syariah Islam, Islam akhlak, akhlak Islam. Ya, semua ini saling berhubungan. Ya. Untuk akidah itu sendiri kita mengetahui bahwasanya dari ruang lingkup syariah itu ada akidah, yaitu ya peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu terdiri dari yang dijelaskan tadi, ada rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya, kemudian ada ibadah lainnya yang berhubungan dengan rukun Islam. Ya. Ada juga akidah ini adalah suatu sistem keyakinan yang mendasari seluruh aktivitas Muslim. Ya, aktivitas umat Muslim. Ya, ajaran Islam berisikan tentang apa saja yang mesti dipercayai, diyakini, dan diimani oleh setiap umat Muslim. Ya, karena agama Islam bersumber kepada kepercayaan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka akidah ini adalah merupakan sistem kepercayaan yang mengikat manusia kepada Islam itu sendiri. Seorang muslim disebut muslim jika dengan penuh kesadaran dan ketulusan bersedia terikat dengan sistem kepercayaan Islam. Ya, yaitu dengan akidah itu sendiri. Ya, akidah juga merupakan ikatan ya dan simpul dasar dalam Islam yang pertama dan utama. Ada
akidah ini dibangun atas 6 dasar keimanan. Ya, mungkin kita sudah pernah belajar, ya, yang disebut itu rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya, kemudian kitab-kitab, Rasul, ya, hari akhir. Ya, ini adalah untuk akidah. Ya, kemudian Islam, ya, kita tahu bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, zakat, shaum Ramadan, kemudian ibadah haji ke Baitullah yang kemampuan melaksanakannya. Ya. Oleh karena itu di sini kata Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir dan penutup para nabi. Kemudian ada yang di sana syariah. Komponen yang selanjutnya adalah syariah. Ya, syariah ini berisi tentang peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas yang seharusnya dikerjakan oleh manusia sendiri. Ya, syariah ini juga punya sistem nilai yang merupakan inti dari ajaran Islam. Syariah atau nilai sistem Islam yang diciptakan oleh Allah itu sendiri, ya, dalam kaitan ini, ya, Allah disebut syar'i, ya, atau pencipta hukum. Ya, ada dua sistem nilai Islam, ya, secara umum yang meliputi dua bidang, ya, di dalam syariah ini. Ya, yang pertama syariah yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah, ya, ibadah mahdoh, ya, yang tadi yang disebutkan, ya, atau khusus. Ya, ini disebut ibadah mahdoh, ya, karena sifatnya yang khas dan sudah ditentukan secara pasti oleh Allah. Yang dicontohkan jadi juga sudah ada, ya, seperti kewajiban sholat, ya, kemudian zakat, puasa, haji, ya, dan lain-lain. Ya, ini adalah ibadah mahdoh. Ya, kemudian yang syariat yang mengatur hubungan manusia secara horizontal dengan sesama makhluk lainnya. Ya. Atau bisa kita sebut muamalah, ya, meliputi ketentuan perundang-undangan yang mengatur segala aktivitas hidup manusia, ya, dalam pergaulan dengan sesama dan alam sekitarnya. Ya, ini dari syariah. Ya, kemudian akhlak, ya, akhlak ini juga merupakan komponen dasar Islam yang ketiga, ya, yang berisi ajaran tentang perilaku atau sopan santun. Ya, akhlak maupun syariah pada dasarnya membahas perilaku, ya, membahas perilaku manusia, tetapi yang berbeda di antaranya itu adalah objek materi. Syariah melihat perbuatan manusia dari segi hukum. Ya, bisa dipahami, ya, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ya, sedangkan akhlak ini, ya, melihat dari perbuatan manusia dari segi nilai atau etika
yaitu perbuatan baik atau buruknya. Ya. Dari situlah akhlak merupakan sistematika Islam sebagai sistem. Akhlak juga memiliki spektrum ya yang luas, mulai sikap terhadap dirinya, ya, kemudian orang lain, makhluk hidup, ya, serta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah trilogi ajaran agama Islam. Ya, jadi semua ini saling terhubung, akidah, Islam, syariah, dan akhlak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, ibadah ini memang ini untuk dalil-dalil ya, qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakat wa tasumu Ramadan wa tahajjul bait man istata'ta ilaihi sabil. Ini adalah dalilnya. Sekarang syariah, ya, fikih Islam. Ya, di sana ada fikih Islam, ya, banyak, ada 6 poin ya dari fikih Islam ini, ya, seperti fikih ibadah, ya, kemudian muamalah, munakaha, ya, jinayat, ya, ini semua masuk ya, soalnya saya pakai Word. Oke, bentar. Sudah jelas atau belum? Belum ya? Masih belum, Pak. Masih kurang HD. Saya ini pakai Word ini, bukan PPT. Kalau Word ini pengaruh atau tidak ke jelasan ininya? Word tidak berpengaruh, Pak, tapi itu konfigurasi Zoom-nya, Pak. Coba dihilangkan checklist optimize for video, Pak. Ada opsi optimize for video, itu dihilangkan checklistnya. Nanti jelas lagi.
Sudah mendingan, Pak? Alhamdulillah jelas, Pak. Sudah ya? Oke. Jadi syariah ya, di sana ada fikih Islam, ya, fikih ibadah, fikih muamalah, ya, kemudian fikih jinayah, kemudian ada siasa, ya, dan bawahnya ini ada 6. Ya. Ini semua masuk di ruang lingkup syariah. Ya, untuk ibadah sudah saya jelaskan tadi. Ya, kemudian muamalah juga sudah. Ya, jadi muamalah peraturan hubungan seorang dengan yang lainnya dalam hal tukar menukar harta. Ya, jual beli, ya, seperti dagang, kemudian kerjasama, simpanan, kemudian utang piutang, warisan, ya, nafkah, titipan. Ya, ini adalah ruang lingkup yang kedua, ya, yaitu muamalah. Ya, kemudian yang ketiga ini fikih munakahat. Ya. Munakahat ini peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, ya, dalam hubungan berkeluarga seperti nikah, ya, dan yang berhubungan dengannya, ya, seperti perkawinan, ya, perceraian, kemudian mengatur nafkah, ya, kemudian memelihara anak, ya, kemudian ya banyak ini yang membahas tentang babun nikah, ya, munakahat. Ya, kemudian yang keempat ini adalah tentang jinayat, ya. Jinayat ini ya bisa kita artikan, ya, peraturan yang menyangkut pidana, ya, diantaranya, ya, seperti kisos, kemudian kifarat, ya, minuman keras, ya, murtad, ya, itu semua masuk di dalam, ya, hukum Islam, ya, menyangkut pidana. Ya, kemudian juga ada siasa. Ya, ini, ya, siasa ini menyangkut tentang masalah-masalah, ya, kemasyarakatan, ya, politik, ya, diantaranya persaudaraan, ya, musyawarah, ya, kemudian keadilan, ya, ta'awun, ya, tolong menolong, ya, kemudian tasamuh, ya, toleransi, kemudian takaful, ijtima, ya, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, ya, dan lain-lain. Terus yang terakhir itu ada yang namanya akhlak, ya. Akhlak ini, ya, mengatur sikap hidup pribadi, ya, diantaranya, ya, syukur, ya, sabar, tawadhu, rendah hati, ya, pemaaf, tawakal, istiqomah, ya, kemudian birrul walidain, ya, dan lain-lain. Ya, ini semua adalah bagian dari ruang lingkup syariah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Kemudian juga ada beberapa sumber-sumber syariah. Mungkin kita sudah tahu. Yang pertama adalah Al-Quran, ya, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, dan merupakan undang-undang yang sebagian besar berisi hukum-hukum pokok. Ya, yang kemudian sumber yang kedua itu ada hadis, ya, sunnah, sumber hukum kedua yang memberikan penjelasan dan rincian, ya, terhadap hukum Al-Quran yang bersifat umum. Ya, kemudian yang ketiga ada ro'yun, ya, atau ijtihad. Ya, ini upaya para ahli, ya, para ahli mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah untuk menetapkan hukum yang belum ditetapkan secara pasti dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini ada 3 sumber hukum syariah. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini yang tadi, ibadah perbuatan yang disukai, yang diridhoi Allah, perkataan ataupun perbuatan terang-terangan. Kemudian hakikatnya adalah ketundukan, ya, rasa cinta dan keyakinan kita kepada Allah, ibadah. Kemudian ada syaratnya ikhlas sesuai dengan petunjuk syara'nya. Kemudian ada ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, atau hasanah dan ammah. Ya, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk poin ibadah. Ya, rukun Islam ada di sini juga, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan nih. Sudah cukup jelas. Atau kita break dulu 5 menit. Soalnya di sini bentar lagi juga azan, ya, waktu azan. Nanti takut kepotong lagi. Jadi nanti kita akhiri ya sebelum azan. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin didiskusikan kembali? Oh ya, ini sudah semua ya. Ada yang baru bergabung lagi untuk hari ini? Ada yang baru bergabung? Mas Kelvin, ada nggak di sini ya, Mas Kelvin ya? Mungkin dari program SI bisa untuk membantu menjawab. Ini Mas Kelvin kemana ya?
Saya izin bertanya, Pak. Ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Oke, sebelum tidak ada ya tadi Mas Ahmad. Oke, jadi sebelum saya akhiri ya, jadi untuk materi kita hari ini ibadah sebagai bagian dari syariah, ya. Kita bisa mengambil kesimpulan syariah mengatur hidup manusia sebagai hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ya, ketaatan, ketundukan, ya, kemudian kepatuhan kepada Allah dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam. Kemudian dari esensi ibadah itu sendiri, penghambaan diri secara total kepada Allah sebagai pengakuan akan kelemahan dan keterbatasan kita semua di hadapan kemahakuasaan Allah. Ya, dengan demikian, salah satu bagian dari syariah adalah ibadah. Ya, secara umum, ibadah berarti mencakup semua perilaku dalam semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah. Ibadah dalam pengertian inilah
yang dimaksud dengan tugas hidup manusia. Bagaimana yang dijelaskan di Al-Quran ya dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ya, secara khusus ibadah berlaku ya. Secara khusus ibadah ini berarti perilaku manusia yang dilakukan atas perintah Allah dan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah seperti sholat, zikir, puasa, dan lain-lain. Landasan dasar pelaksanaan syariah adalah akidah keimanan. Dengan akidah yang kuat, maka syariah dapat dilaksanakan dengan baik dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, ini sudah mau azan zuhur. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akhiri. Bagaimana teman-teman? Cukup? Boleh, Pak. Cukup, Pak. Baik, tolong diaktifkan kameranya. Baik, ini yang hadir ada 40. Baik, terima kasih sudah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti di mata kuliah saya dari awal hingga akhir. Baik, marilah kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.